dengan Tuhan dan anugerah kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati dan jiwa kita. Jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia, dan bila ku hidup biar untuk kemuliaan nama
kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, tetap bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang sudah menyediakan kita persembahkan pujian kita, karena Tuhan yang selalu ada yang berkuasa. Oleh kuasa darahnya kita sudah disembuhkan, oleh kuasa darahnya kita dipulihkan, oleh kuasa darahnya Dia telah segala dosa kita. Menaikkan pujian dan sepenuh hati dan jiwa kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Keputusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bawa persembahan, kita naikkan sembah Saat pujian. ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, dan kudusan melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Glory bagi Engkau, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya. Engkau yang mengatur segala sesuatu dengan baik. Tujuannya adalah untuk kebaikan setiap kami semua yang mengasihi akan Engkau. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan dan kesegaran yang baru, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami mau memuji Tuhan, menyembah Engkau. Mari arah Roh Kudus bawa masuk kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, bersatu hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah arah Roh Kudus memenuhi setiap kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini kita bersuka cita. Amin, haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Kuasa darahnya memulihkan kita. Oleh kuasa anak domba Allah, kita sudah disembuhkan. Haleluya, naikkan pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pedang kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pedang kita.
besarnya yang diurapinya, karena telah dilemparkan ada pedang bagiku. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oleh darah anak domba, kita sudah disembuhkan, kita dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus ajaib, dia sungguh ajaib. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan mujizat bagi kita, karena Tuhan kita ajaib. Haleluya. Puji Tuhan, kita puji pujian ini dengan semangat dan sukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dengan iman katakan, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi
berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajar bagiku. Yesusku ajar bagiku. Yesusku ajar bagiku. Yesus ajar bagiku. Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita akan siapkan dan dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kuasanya sempurna atas kehidupan kita. Tuhan Allah kita besar kasih-Nya, besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya minta Ibu Indah Ruwati maju ke depan untuk membuka di dalam doa firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat pagi ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, menerima kebenaran firman-Mu. Juga kami akan semeja dengan Engkau. Tuhan, kuduskan setiap hati kami untuk kami layak ada di hadirat Engkau. Tuhan, apapun yang menjadi beban permasalahan setiap anak-anak-Mu, Kau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Karena Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh merubah setiap sikap hati kami. Untuk kami boleh semakin dalam, semakin setia, semakin mengasihi akan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan, kami boleh ada bersama dengan Engkau. Kami boleh tetap bergantung dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami sambut akan firman-Mu saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita belajar bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan Musa. Dari awal Allah terus melakukan karyanya tanpa henti dalam kehidupan Musa. Kita akan lihat apa yang Musa hadapi sehingga Allah harus berperan di dalam hidupnya. Yang pertama, tantangan yang pertama yang harus dihadapi adalah gambar diri yang gagal. Kita akan lihat sebuah paradoks, sebuah hal yang kontradiktif. Harusnya sih Musa adalah orang yang hebat. Dalam Keluaran 2 ayat yang ke-10 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dituliskan begini, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu Saudara, anak putri Firaun tentu dapat fasilitas yang terbaik, tentu dapat pendidikan yang terbaik, tentu mendapat akses kekuasaan yang terbaik, tentu cycle-nya juga cycle yang terbaik. Masih ditulis di Kisah Para Rasul 7:22, dan Musa dididik
di dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Baik tutur katanya, baik tingkah lakunya hebat. Tapi lihat gambar diri yang rusak itu seperti apa. Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11 dan Keluaran 4 ayat yang ke-10. Ketika Allah berkata, Musa, aku akan pakai engkau menjadi penyelamat buat bangsamu. Maka dia berkata apa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang pede masih berkata, siap, siap dan. Tetapi Musa adalah orang yang, saudaraku, dididik dalam segala hikmat, berkata maupun tindakannya hebat, tetapi kalau hatinya rapuh, saudaraku, disuruh apapun rasanya nggak mampu, nggak berani. Ayat yang ke-10 pasal 4, lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini bukan sebuah alasan yang dibuat-buat Musa, tetapi ini memang kenyataan bahwa dia merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Padahal saudara tahu, dididik dengan hebat. Pendidikan sehebat apapun, kalau dalamnya rapuh, sia-sia. Itu sebabnya saya sebetulnya senang dengan pendidikan ala Jepang. Anak di Jepang itu SD kelas 1 belum bisa baca tulis, Bapak Ibu Saudara. SD kelas 1 itu belum bisa baca tulis. Tetapi mereka antri, budayanya top. Anak TK mungkin sebelum TK preschool aja, suruh antri ya antri. Terus disiplin diri, bisa ke kamar mandi sendiri, bisa mandi sendiri, itu preschool. Dan yang hebat apa? Sampah. Kalau anak sini kadang-kadang makan, suruh bawa piringnya ke tempat cucian aja, ogah-ogahan sana itu preschool, saudaraku, sudah bawa dan membersihkan sendiri. Saya pikir, wah, Bapak Ibu Saudara, pendidikan itu bagus, tetapi pendidikan karakter itu adalah kunci di dalam sini. Dan apa yang Allah lakukan? Keluaran 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 6 sampai 7, lalu firman Tuhan kepadanya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Ada pengalaman spiritual dengan Allah sendiri. Tadi malam di anak-anak muda, saya dorong anak-anak muda untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau tidak punya pengalaman dengan Tuhan, gampang sekali digeser. Teknologi, pengaruh media sosial yang hebat.
Tetapi kalau punya pengalaman dengan Tuhan, maka gambar diri yang gagal itu dipulihkan Tuhan. Musa dalam ketidakberdayaannya, dia berani tampil dan saudara tahu, dia menjadi pemimpin yang terbesar. Bahkan sampai hari ini bangsa Israel masih mengagumi Musa sebagai pemimpin terbesar mereka. Yang kedua, setelah hatinya beres, dalam beres, ada tantangan itu eksternal dan internal. Yang internal dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Bilangan 11 ayat 13-14. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Musa kewalahan ngadepi bangsa yang keras kepala dan banyak ngeluh. Kalau saudara punya keluarga, anak saudara atau istri saudara atau suami saudara ngeluh terus, saudara pusing enggak? Ruwet saudaraku ya. Ya, ini tantangan internal. Nanti tak ajari cara menghadapinya ya. Terus Keluaran 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya ngeluh, tetapi bahasa Inggrisnya itu maidu, komplain. Kok ngadepi komplain yang begini bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya. Enggak cuman ngeluh, kamu itu loh. Lah ibu itu gini kok, lah bapak itu gini kok, wah rasanya gitu Bapak Ibu Saudara. Cara menghadapinya bagaimana? Keluaran 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Lalu lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Bapak Ibu Saudara, ketika ada tekanan dari dalam, ketika ada masalah di dalam, ketika ada ancaman, ada godaan di dalam, saudaraku, bawalah itu kepada Tuhan. Jadi serangan itu tidak menyerang saudara, tetapi itu langsung menyerang Tuhan. Musa membawa kepada Tuhan persungutan bangsanya. Musa tidak hadapi itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau ngadapi sendiri, maka Musa bertengkar dengan bangsa itu. Yang bangsa itu mengeluh dan menyerang Musa, maka Musa jengkel dan marah-marah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Bawa kepada Tuhan, maka dia akan menyelesaikan itu buat saudara dan saya. Kenapa? Saudara harus bawa pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan menjadi pengalaman komunal, menjadi pengalaman yang bersama-sama, berjamaah atau sosial. Supaya apa saudaraku? Saudara tidak mengalami itu sendiri. Dan yang ketiga, perlawanan eksternal.
Dan eksternalnya ini ketemu lawan yang tangguh, karena lawannya itu punya kuasa yang besar, absolut. Keluaran 5 ayat yang kedua. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Firaun mewakili kekuasaan absolut dunia yang merasa arogan, keras, menolak Tuhan dan berkata, siapa tuh Tuhan itu? Enggak kenal. Wih, sombong amat saudaraku. Kalau ngadepi yang begini bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya. Keluaran 14 ayat 21, 22. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Tidak hanya musuh, tetapi kadang-kadang situasi alam yang keras. Kenyataan kehidupan yang pahit. Bagaimana mengatasinya? Keluaran 15 ayat 5 sampai yang ke-7. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Bapak Ibu Saudara, dan Musa mengulurkan tangannya sehingga air itu terbelah, bangsa itu berjalan. Dan ketika mereka masih dikejar oleh Mesir, maka Tuhan berkata, balik Musa. Sekarang Musa sudah menyelesaikan semua perjalanan bangsanya, maka ulurkan tanganmu lagi, ulurkan. Dan waktu itu air Samudra Raya menutup sehingga orang Mesir itu mati. Dan sampai hari ini, saudaraku, ya, masih ada penggalian di bawah laut untuk membuktikan bahwa pengalaman ini benar. Dan ditemukanlah roda-roda kereta, ditemukanlah bentuk-bentuk kereta, dan itu benar-benar ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam cinta Tuhan. Musa tidak menghadapinya sendiri. Ketika hatimu menjadi rapuh atau baper, jangan hadapi sendiri, hadapi bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika ada tantangan itu di dalam, bawa itu ke Tuhan. Kuncinya Musa menang adalah selalu membawa masalahnya kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, maka dia akan memelihara kamu. Musa ngalami dipelihara oleh Tuhan. Lewat dia bawa segala sesuatunya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Apa yang kau alami hari-hari ini? Maukah engkau membawanya kepada Tuhan? Maka dia akan menyelesaikan buat saudara dan saya. Amin. Kita akan terima perjamuan Tuhan. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus.
Kasih yang terindah, hati yang mulia. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur yang tidak ada artinya apa-apa kecuali ada di dalam tangan Tuhan. Maka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi tubuh dan darah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami akan terima di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada pernah berubah Kasih karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terindah, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Mari kita semua bangkit berdiri. Selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di pagi hari ini kami mengingat akan korban-Mu buat setiap kami. Kami tahu bahwa kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada karya Tuhan yang selalu menyertai kami.
Dari awal kami ada di dunia ini, lahir di dunia ini, sampai kami nanti mati dan kami pulang ke surga-Mu yang mulia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Campur tangan Tuhan hebat atas kami. Dan kami mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kami boleh lihat dari tanda-tandanya bahwa Engkau segera datang. Tetapi itu menjadi kebanggaan, kebahagiaan buat setiap kami. Bahwa pemeliharaan Tuhan hebat atas kami. Apapun situasinya dunia hari ini, kami tahu Engkau Allah yang mengatur segala sesuatu dengan indah dan baik. Buat kebaikan kami yang mengasihi akan Engkau. Dan itu benar-benar terjadi dan kami mau di hari-hari ke depan itu lebih lagi terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman spiritual dengan Tuhan. Dan kami tahu setiap kami dibekali dengan kuasa yang hebat dari Tuhan. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan yang ajaib. Yang sedang mengalami permasalahan, kami tahu kami semua dimampukan untuk mengatasinya bersama dengan Engkau. Ada mujizat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu ditempatkan, baik di pasar, baik di tempat usaha, di toko, di warung, di sawah, di sekolah, dimanapun anak-anak-Mu ditempatkan, ada mujizat hebat, ada mujizat heran yang terjadi. Supaya setiap kami boleh menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Bahwa Engkau yang menyertai kami adalah Allah yang hebat dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami. Sandang pangan papan setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang memeliharanya. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Puji dan hormat